Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kita menyikapi pernyataan teman-teman sebelah yang menyatakan bahwa pengumuman imsak termasuk perbuatan bid'ah. Mereka memiliki pemahaman seperti itu, kemudian disandarkan kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membid'ahkan pengumuman imsak. Nah, teman-teman, coba kita cek di dalam kitab beliau, di dalam kitab karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, utamanya di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, apakah benar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membid'ahkan pengumuman imsak? Saya baca redaksinya, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, minal bid'ahil mungkarotih, termasuk dari bid'ah-bid'ah yang mungkar, bid'ah-bid'ah yang terlarang. Ma uhditha fi hadzal zaman, yaitu kasus baru yang terjadi pada saat ini, yaitu pada masa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kasus yang terjadi, kasus seperti apa? Apakah kasus imsak, pengumuman imsak, atau justru kasus yang berbeda? Di sini disebutkan kasusnya adalah min iqa'il adzan ats-tsani qoblal fajri binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan ada sebagian masyarakat yang memajukan adzan subuh, mengumandangkan adzan yang kedua yaitu adzan subuh dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh. Nah, ini kasus yang disikapi dan dibid'ahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi, adzan subuh dilakukan sebelum waktunya. Itu jelas sebagai perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak diperbolehkan karena menyalahi terhadap syarat-syarat adzan. Di mana di antara syarat adzan yang menandakan waktu sholat, yaitu harus dukhulul waqti. Kalau misalkan mengumandangkan adzan sebagai iklam lidukhuli waktu sholat tapi dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat, itu jelas menyalahi terhadap syarat ini. Nanti kita bahas hukumnya teman-teman ya. Jadi yang jelas yang disikapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bukan pengumuman imsak, tapi yang disikapi adalah mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu subuh. Lalu yang kedua, wa itfa'il masobih allati ju'ilat alamatan li tahribil akli wasyurbi alaman yuridu siyam. Memadamkan penerangan, memadamkan lampu-lampu yang dijadikan tanda untuk mengharamkan makan minum bagi orang yang akan melakukan puasa. Nah, ini juga termasuk perbuatan bid'ah. Bid'ahnya di mana? Bid'ahnya adalah memunculkan hukum baru, yaitu melarang makan dan minum pada saat masih diperbolehkan untuk sahur, masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Karena kita sudah sepakat, di dalam Al-Quran pun juga disebutkan, di dalam hadis juga disebutkan bahwa kewajiban puasa itu dimulai ketika terbitnya fajar shodiq atau ketika dikumandangkan adzan subuh. Sebelum terbit fajar shodiq, sebelum dikumandangkan adzan subuh, itu masih diperbolehkan untuk makan sahur. Tapi dalam kasus ini ternyata diharamkan. Jadi dalam kasus ini, pada saat sebelum fajar shodiq tiba atau pada saat sebelum waktu subuh tiba, sekitar kurang 20 menit masuknya waktu subuh, mereka itu sudah mengharamkan makan dan minum, mengharamkan makan sahur. Nah, ini adalah kegiatan ataupun adalah langkah-langkah yang menyalahi terhadap syariat kita. Ini jelas termasuk perbuatan bid'ah. Jadi yang disikapi oleh Imam Ibnu Hajar itu bukan pengumuman imsak, tapi yang disikapi adalah karena mengumandangkan adzan sebelum masuknya waktu subuh, kemudian mengharamkan makan dan minum pada waktu yang masih dihalalkan. Itu teman-teman ya, saya kira ini sudah jelas. Oke, selanjutnya kita masuk pada perincian-perincian melakukan adzan sebelum masuk waktu sholat itu hukumnya bagaimana? Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami pada jilid 1 Shahifah 698 disebutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasihu al-adhan wa yahrumu bittifaqil fuqaha qabla dukhuli waqti sholati. Jadi adzan itu tidak sah sebagai adzan yang menandakan masuknya waktu sholat, itu tidak sah dan bahkan hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama jika dilakukan sebelumnya masuk waktu sholat. Ini sudah jelas teman-teman ya. Fa'in fa'alah a'adha fil waqti li'annal adhan lil i'lam. Karena adzan itu tujuannya untuk memberitahu akan masuknya waktu sholat. Wa huwa qabla dukhulil waqti tajhilun. Jika dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat, itu termasuk pembodohan. Termasuk tajhil, pembodohan terhadap umat Islam. Walida oleh karenanya, yahrumu al-adhan qoblal waqti, haram melakukan adzan sebelum masuknya waktu sholat, lima fihi minat talbis wal kadhib bil i'lam bidukhulil waqti, karena termasuk memanipulasi serta berbohong dengan masuknya waktu sholat. Jadi sudah jelas yang disikapi adalah adzan sebelum waktunya, meskipun tujuannya adalah lil ihtiyat, supaya lebih berhati-hati agar sahurnya tidak sampai kebablasan misalkan. Meskipun ada alasan lil ihtiyat, tapi pelaksanaan adzan sebelum masuk waktu subuh itu jelas hukumnya adalah haram. Jadi ini yang disikapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua, termasuk terkait dengan pengumuman imsak, itu juga sebenarnya itu bukan mengharamkan makan dan minum, teman-teman ya. Kenapa di daerah kita itu diumumkan waktu imsak? Pengumuman waktu imsak itu sebenarnya untuk memberitahu bahwa waktu subuh itu sudah sangat dekat, karena pengumuman imsak itu dilakukan sekitar 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi mengingatkan bahwa waktu subuh itu semakin dekat sehingga kita yang melakukan sahur itu bisa mengatur tempo sahur kita. Bagaimana caranya sahur kita itu tidak sampai kebablasan sampai masuk ke waktu subuh. Jadi untuk menghindari hal seperti itu. Karena ketika kita sahur, tiba-tiba adzan subuh, sementara di dalam mulut kita itu masih ada makanan, maka ini ketika dikunyah ini jelas membatalkan, ketika ditelan ini jelas membatalkan puasa. Puasanya tidak sah, teman-teman ya. Apalagi kita masih makan dan juga belum minum, tiba-tiba adzan. Nah, ini akan menyulitkan terhadap kita. Jadi waktu imsak atau pengumuman imsak itu dilakukan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa waktu subuh itu sudah semakin dekat sehingga masyarakat itu bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak mengenakkan terhadap sahur mereka. Sehingga kita itu bisa mengatur tempo sahur kita, kemudian kita juga memberikan space, memberikan ruang, memberikan jarak antara selesainya makan sahur dengan adzan subuh. Karena itu juga dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ketika melakukan sahur, selesai sahurnya baginda Nabi dengan masuknya waktu sholat subuh itu ada jarak waktu sekitar membaca 50 ayat. Di dalam hadis itu disebutkan begini. Haddatsana Qatadah an Anasin, dari sahabat Anas, an Zaidin dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, qala, sahabat Zaid bin Thabit berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati. Kemudian Rasulullah mendirikan salat. Qultu, kemudian saya bertanya, sahabat Anas bertanya kepada sahabat Zaid, kam kana bainal adzan was suhur? Berapa jarak antara adzan dan sahurnya baginda Nabi? Yang dimaksud di sini adalah selesainya sahurnya baginda Nabi. Jarak antara selesainya sahurnya baginda Nabi dengan adzan subuh itu jaraknya seperti apa? Dijawab oleh sahabat Zaid bin Thabit, qala qadru khamsina ayat. Kira-kira itu sekitar membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dan juga ayat yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi ayatan mu'tadilatan yang dimaksud. Sehingga 50 ayat ini kemudian diukur oleh sebagian ulama, diantaranya yang mengukur adalah
Asy-Syaikh Hasan al-Makhluf dalam fatwa beliau mengatakan begini, wa min hada yu'lamu annal imsak la yajibu illa qabla tulu. Jadi imsak itu wajib ketika sudah terbitnya fajar shodiq. Kalau sebelum terbitnya fajar shodiq itu masih belum wajib imsak. Tidak ada kewajiban untuk meninggalkan makan dan minum. Hanya saja wa annal mustahab ayyakuna bainahu wa bainat tulu qadra khamsina ayatan. Yang dianjurkan adalah di antara selesainya makan sahur atau anjuran untuk imsak, menahan makan dan minum itu dimulai sekitar membaca 50 ayat sebelum masuknya waktu subuh. Wa yuqaddaru dzalik zamanan bi asri daqaiq. Jadi kira-kira 10 menit itu teman-teman ya. Jadi sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika melakukan sahur, setelah makan sahur beliau dengan waktu subuh itu sekitar 10 menit. Ini adalah sunnahnya. Sehingga pengumuman imsak-imsak itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita juga dianjurkan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan sahur kita itu selesainya sahur kita dengan masuknya waktu subuh itu ada space waktu, ada jarak waktu. Itu teman-teman ya. Sehingga dengan demikian maka pengumuman imsak itu tidak sama dengan apa yang disikapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau. Nah, teman-teman, saya kira itu sudah jelas. Jadi, yang mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membid'ahkan pengumuman imsak itu salah total. Itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan sekarang, juga tidak sesuai dengan fakta yang ada di zamannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga pengumuman imsak ini tidak bisa diilhakkan dengan kasus yang ada di masanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.